Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Sangat bersyukur pada pagi hari ini kita boleh kembali datang untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum masuk lebih jauh, mari kita bersama-sama kita tundukkan kepala kita ambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Saat ini kita mau bersama-sama kita mau tinggikan Tuhan kita, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang layak untuk ditinggikan. Kita angkat pujian hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepadamu. Di hari ini kami boleh bersama-sama datang untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Dan kami serahkan proses merenungkan firman hari ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, saat ini kita buka Alkitab kita, saat ini kita sudah sampai ke Kejadian pasalnya yang ke-36. Nah, Bapak terus mendorong kalian untuk terus membaca ayat pasal yang diberikan dan kalian boleh lebih lagi mengerti firman Tuhan dengan lebih baik lagi. Oke, pasal ke-36 ini menceritakan tentang Esau dan keturunan-keturunannya. Bapak akan memilih beberapa ayat untuk dibacakan bagi kita semua. Mari kita buka Alkitab kita, Kejadian pasalnya yang ke-36, ayatnya yang ke-6 sampai ke-8. Esau membawa istri-istrinya, anak-anaknya lelaki dan perempuan, dan semua orang yang ada di rumahnya, ternaknya, segala hewannya, dan segala harta bendanya yang telah diperolehnya di tanah Kanaan. Lalu pergilah ia ke negeri lain, dan ia meninggalkan Yakub, adiknya itu. Sebab harta milik mereka terlalu banyak, sehingga mereka tidak dapat tinggal bersama-sama, dan negeri penumpangan mereka tidak dapat memuat mereka karena banyaknya ternak mereka itu. Maka menetaplah Esau di pegunungan Seir. Esau itulah Edom. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan, terlebih lagi melakukan firman Tuhan di dalam hidup mereka. Anak-anak, kita lihat bagian ini menceritakan tentang Esau dan keturunannya. Ada satu bagian yang menceritakan bagaimana Esau dia meninggalkan Yakub. Karena apa? Alasannya karena harta mereka terlalu banyak. Kita boleh coba bayangkan, dua anak dari Ishak ini memiliki harta yang begitu banyak. Mereka begitu diberkati Tuhan. Ini adalah janji yang Tuhan berikan kepada kakek mereka, yaitu Abraham. Tuhan berkata Tuhan akan beserta dengan keturunannya. Keturunannya akan menjadi banyak dan keturunannya akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Nah, kita bisa lihat sedikit di bagian ini bagaimana Esau juga memiliki banyak anak. Dan dia juga hidup dengan sangat berlimpah. Tuhan begitu memberkati Esau. Walaupun memang kita juga tahu yang nantinya akan disebut keturunan dari Abraham adalah keturunan dari Yakub.
yang pada akhirnya ada Israel. Kita lihat, namun Tuhan juga tidak meninggalkan keturunan Abraham yang lainnya, yaitu Esau. Esau juga Tuhan berkati sedemikian rupa, dan Esau bisa menjadi berkat juga untuk banyak daerah. Dan timbullah satu kota besar yang namanya Edom di dalam keturunan Esau. Kita lihat bagaimana Tuhan menepati janjinya, sehingga saat ini ketika kita menjalani hidup ini, kitab Kejadian mengajarkan bagaimana Tuhan berjanji kepada kita. Tuhan memiliki janji yang begitu luar biasa yang diberikan kepada kita, dan kitab Kejadian menceritakan bagaimana Tuhan menggenapi satu persatu janji yang diberitakannya kepada kita. Anak-anak, dalam menjalani hidup ini, apakah kita takut? Apakah kita masih perlu gelisah? Apakah kita masih perlu bersusah payah memikirkan dan takut menjalani hidup ini? Bapak rasa kita tidak perlu takut, kita tidak perlu gelisah, karena Tuhan berjanji kepada kita, Dia akan beserta dengan kita. Kita cukup melakukan apa yang dapat kita lakukan. Seperti Yakub, seperti Esau, mereka melakukan segala sesuatu yang dapat mereka lakukan, dan Tuhan memberkati mereka dengan sedemikian rupa. Kiranya kita tidak perlu takut menjalani hidup ini. Kita dapat menggunakan semua talenta yang kita miliki, dan pada akhirnya semua kita boleh serahkan kepada Tuhan. Dia Tuhan yang layak kita percaya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang kembali memperlihatkan bagaimana Engkau menyatakan firman-Mu, Engkau menyatakan janji-Mu, Engkau menggenapi semua apa yang pernah Engkau katakan. Tuhan, kami tahu Engkau ada beserta dengan kami. Bantu kami agar kami boleh terus bersandar penuh kepada-Mu dan tidak takut menjalani hidup ini. Dan kami serahkan semua ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Devosi kita pagi ini selesai. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita mengambil saat ini. Saat teduh selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Soli Deo Gloria.